Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Pagi. Ya, pagi hari ini ibadah khusus kalau kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan yang sudah mati bagi kita, Dia juga hidup bagi kita. Bagi kita orang yang berdosa, orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita mau memuliakan Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mulia, Raja mulia. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, haleluya, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mulia. Engkau Allah yang sudah bangkit bagi kami. Haleluya. Sebab Engkau layak terima pujian kami. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
atas semua Sebab Engkau mulia. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri, katakan sebab Engkau mulia. Sebab Engkau haleluya, haleluya. Dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang atas
Firman kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah pada hari peringatan kebangkitan Tuhan ini. Sehingga kami menikmati kuasa kebangkitan, mengalaminya dalam hidup kami dan menjadi kesaksian bagi dunia. Terima kasih biar berkat-berkat dari kebangkitan itu turun atas kami semua, sehingga setiap pribadi memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Terima kasih, kami serahkan dari awal sampai selesai ibadah ini. Biar Tuhan yang hadir memberi sukacita sorga. Kami alaskan doa, mohon berkat di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Kristus bangkit, soraklah. Haleluya, sebagai orang yang menang kita akan bersorak bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita sudah bangkit dan menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Wahyu Raja mulia. Haleluya. Kita selamat olehnya. Haleluya. Maut di mana jayamu? Di mana jayamu? Haleluya. Gugur mana kuasamu? Haleluya. Puji nama Tuhan. Hai tinggalkan maut kelam, ikut Dia yang menang. Hai tinggalkan maut kelam. Haleluya. Ikut Dia yang menang. Haleluya. Bangkitlah manusia. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Naikkan pujian ini berbalasan. Berbalasan itu maksudnya saut-sautan. Siapa yang mau haleluyanya aja? Oh saya. Baik, kata-katanya nanti kaum ibu, yang haleluyanya kaum bapak, benar ya? Kaum pria jangan kaum bapak, nanti kaum bapak, kaum muda gak ada yang nyanyi. Yang kata-katanya Kristus bangkit, soraklah. Nanti yang bapak-bapak yang yang pria yang nyautin. Ya. Oke ya. Bisa ya? Yuk. Kristus bangkit, soraklah. Amin. Ya. Kristus bangkit, Yang kaum pria. bumi surga bergema. Berbalasan bersyukur. Mulia
Oke? Ya bait yang keberapa ya? Kelima. Hai tinggalkan maut kelam. Silakan Kombel. Haleluya. 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 Bait satu. Kristus bangkit, Sama-sama kita naikkan. Haleluya. Sama-sama. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, Haleluya. haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang atas kuasa maut. Tuhan juga yang sudah menyelamatkan kita semua. Amin. Ya, apapun yang menjadi beban Bapak Ibu Saudara, bahkan beban saya, Tuhan akan mengangkatnya. Karena Tuhan sudah bangkit, Tuhan hidup, Tuhan memberikan masa depan, Tuhan memberikan ketenangan, dan Tuhan memberikan setiap jalan keluar dan damai sejahtera bagi kita semua. Dia, Yesus hidup, dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba Allah. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba Allah. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Oleh kebangkitan Tuhan kita. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba Allah. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan Yesus hidup, dia bangkit. Haleluya. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari. Yesus hidup, dia bangkit. Haleluya. Yesus hidup,
dipatahkan, kita jadi lebih dari Yesus hidup, dia bangkit. Haleluya. Yesus hidup. Amin. Haleluya. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, haleluya. Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari Oh, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita untuk tetap hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Ya. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Amin. Ya. Dia Tuhan yang sudah membayar dosaku dan dosamu. Dia Tuhan yang sudah memberikan damai kepada saya dan kepada saudara. Dia Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya untuk saya dan saudara. Sehingga kita yang seharusnya binasa, kita memperoleh hidup di dalam Dia. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang sudah membayar dosa kita semua. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Ku akan menang bersamamu. Katakan kemenangan telah Dia sediakan. Amin. Haleluya. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di Ku akan menang bersamamu Tuhan. Haleluya. Ku akan menang bersamamu.
Haleluya, haleluya. Kemenangan telah Amin. Terima kasih Tuhan. kemenangan di tangan kami. Haleluya. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang. Haleluya. Ku akan menang bersamamu. Bapak Hibau akan pimpin kita untuk doa firman Tuhan. Kemenangan di tangan kami. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan Haleluya. untuk memperingati hari kebangkitan-Mu ini Tuhan. Karena Engkau sudah menebus segala dosa kami. Karena Engkau sudah rela berkorban buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menderita buat kami Tuhan yang berdosa ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ampuni segala dosa kami Tuhan. Engkau ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan kasih setia-Mu yang selalu menolong kami, yang selalu menguatkan iman percaya kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh buka hati kami, boleh buka iman percaya kami Tuhan. Sehingga firman itu Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan, Bapak Gembala, ke dalam tangan Tuhan. Yang sebentar lagi Tuhan akan memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau kuduskan Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Setiap apa yang disampaikan ya Tuhan, itu semuanya boleh berasal daripada Engkau Bapak. Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau meteraikan firman itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat-berkat kebangkitan dicurahkan atas setiap pribadi dalam ibadah ini dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Sangat berbahagia di hari Raya Paskah ini dan saya yakin kita semua punya kerinduan untuk menikmati berkat-berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita biasa menyebutnya dengan Paskah. Ya, baik, kita akan membaca bersama dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri untuk membaca ayat ini bergantian
saya membacanya di ayat 17 dan cuma ayat 18, dan ayat 20 kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sama-sama, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kematian Kristus itu penting, karena dengan Yesus mati, dosa-dosa kita diampuni. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan di sini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu. Banyak pendiri agama di dunia ini, ya, ada yang besar, ada yang kecil-kecil, sampai yang disebut aliran kepercayaan, ya itu kan agama, hanya lokal saja, itu banyak sekali. Dan pemimpinnya, pendirinya meninggal, nggak ada yang hidup lagi, ya, tidak ada. Hanya satu yang sudah mati dan hidup lagi. Dan ini bukan khayalan. Ya, ada perdebatan di medsos, saudaraku. Jadi kalau namanya mujizat itu harus disaksikan, harus ada saksinya, gitu. Jadi saya nggak bisa cerita nih, wah saya mendapat mujizat, oh begini. Saudara minta apa namanya? Bukti kan gitu ya. Mana buktinya? Mana saksinya kan gitu ya. Kalau enggak kan saya bohong. Bisa enggak bohong? Bisa atau banyak? Nah, jadi saudaraku, tentang kebangkitan ini ada saksinya enggak? Ada. Ada saksinya. Ya. Dan saksi-saksi itu yang bercerita. Dan bukan hanya satu. Dan bukan saksi bayaran. Gitu ya. Karena pemerintah waktu itu khawatir kalau nanti murid-murid ini cerita bahwa Yesus benar bangkit seperti yang dikatakan sebelum dia disalibkan. Jadi ditaruhlah penjaga, dibayar penjaga untuk berbicara bahwa Yesus itu benar-benar mati dan tidak pernah bangkit. Tapi faktanya yang dibayar itu nggak bisa ngomong apa-apa, karena Yesus benar-benar bangkit. Ya. Salah satu momen penting dalam kekristenan adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang biasa disebut Paskah. Hadirnya kita dalam ibadah ini berarti kita mengakui bahwa Yesus itu bangkit. Amin. Kita punya pengakuan bahwa Yesus itu bangkit. Makanya kita datang hari ini. Karena hari ini seperti tadi dikatakan bukan hari Minggu biasa. Ya. Hari Minggu kebangkitan. Hari Minggu kebangkitan. Yesus mati disalibkan, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya menjadi tonggak sejarah. Sejarah mencatat ini. Sejarah dunia mencatat ini. Peristiwa di sekitar tahun 2000 itu ada seorang yang bernama Yesus mati disalibkan dan orang yang bernama Yesus ini bangkit. Sejarah mencatat itu.
Jadi kalau kita belajar sejarah, baik di sekolah-sekolah di Indonesia, di sekolah-sekolah di manapun, belajar sejarah dunia, pasti ada catatan bahwa ada seorang bernama Yesus. Dia mati disalibkan dan dia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus inilah yang menjadi dasar iman. Jadi bukan hanya tonggak sejarah. Kebangkitan ini menjadi dasar iman. Iman percaya kita pada Yesus yang adalah Tuhan. Jadi tadi seperti kita baca, Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Nah, saudaraku, kebangkitan Yesus adalah lambang dari kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan sekaligus menjadi jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Amin. Bangkitnya Yesus adalah jaminan keselamatan bagi kita semua. Hari ini saudaraku, saya membuat judul itu sebenarnya ringkasan dari poin. Ya, jadi Paskah, ya, kebangkitan, peristiwa kebangkitan dan pengharapan orang percaya. Pertama kita akan lihat saudaraku, latar belakang Paskah Kristen. Ya, latar belakang Paskah Kristen. Loh, Pak Pendeta, kenapa disebut Paskah Kristen? Apa ada Paskah yang lain? Ada. Gitu. Ada Paskah yang lain. Jadi poin ini disebut dengan Paskah Kristen karena ada Paskah yang lain dan saya akan menjelaskan itu. Orang Yahudi juga merayakan Paskah. Iya. Hari ini orang Yahudi sesuai dengan hitungan jam yang berbeda ya. Nah, sesuai dengan hitungan jam, mereka juga merayakan Paskah. Tetapi bukan merayakan kebangkitan Yesus, jangan salah saudaraku. Orang Yahudi merayakan Paskah tapi bukan merayakan kebangkitan Kristus. Dan perayaan Paskah mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebangkitan Kristus. Sering orang berpikir kalau Israel itu pasti nuansa-nuansanya Kristen ya. Saya katakan di Israel, penduduk yang beragama Kristen di negara Israel itu 2%. Islam 5%. Jadi di Israel sendiri, Islam lebih banyak dari Kristen, jangan salah saudaraku. Dan orang Yahudi merayakan Paskah, tapi tidak ada kaitannya dengan kebangkitan Kristus. Keluaran 12 ayat 17. Saya bacakan demikian. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ini satu perintah supaya orang Israel merayakan hari raya roti tidak beragi. Tidak disebut Paskah, tapi inilah yang disebut Paskah dalam perayaan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi merayakan Paskah dengan menyebut perayaan hari raya roti tidak beragi. Perjamuan suci itu ada kesamaannya. Dulu perjamuan suci itu nggak boleh pakai roti tawar karena roti tawar pakai ragi, ya. Enggak juga pakai hosti, enggak. Dulu. Jadi rotinya itu, saya tanya ibu-ibu, kalau bolu kukus pakai ragi enggak? Enggak. Nah, betul ya. Enggak. Jadi pakai bolu kukus. Gitu. Dan roti itu tidak dipotong-potong. Jadi tetap begini, lalu ngambilnya di apa? Ya dicubit ya, bukan kue cubit tapi ngambilnya dicubit. Kalau ketahuan tuh siapa yang lapar, siapa yang benar-benar sakramen. Kalau dia ngambilnya begini, dia lapar.
Nah, jadi itulah hari raya Paskah orang Yahudi atas perintah Tuhan Allah ketika mereka selesai melewati berbagai penderitaan, hambatan, rintangan di Mesir. Orang Yahudi merayakan Paskah merujuk pada perintah Allah ini setelah mereka keluar dari Mesir. Saudaraku, Paskah itu dalam bahasa sononya Pesak, dalam bahasa Inggris kita mengenal Paskah, yaitu sesudah atau melewati, ya, melewati atau sudah dilalui, sudah dilewati, itu artinya Paskah. Allah memerintahkan untuk mengadakan perayaan Paskah bagi orang Israel sebagai upacara agama untuk memperingati peristiwa tulah yang ke-10. Saudara ingat tulah ke-10 apa? Kematian anak sulung. Ya, itu tulah ke-10. Ya, Tuhan menghukum Mesir dengan 10 hukuman. 1, 2, 3, 4 tetap keras hati sampai 9 tetap keras hati. Orang Israel nggak boleh keluar dari Mesir. Tadinya boleh. Nah, setelah reda hukumannya, tulahnya reda, penyakitnya beres, nggak boleh, balik lagi. Tapi Tuhan punya cara yang sangat mengerikan waktu itu. Orang Israel diperintahkan ini tadi, membuat roti tidak beragi, membuat gulai pahit dari domba, bikinnya buru-buru, malam hari, dan domba yang dipotong itu darahnya dioleskan pada ambang pintu rumah. Dan ketika Tuhan Allah melewati, lihat rumah itu ada tanda darah, Tuhan tidak mengambil anak sulung di rumah itu. Dan yang melakukan itu hanya orang Israel. Karena orang Mesir tidak mempunyai kepercayaan yang sama dengan orang Israel. Nah, saudara-saudaraku, ketika Tuhan Allah, apa mungkin bilang malaikat pencabut nyawa gitu, itu lewat depan rumah orang Mesir dan tidak ada tanda darah, anak sulung keluarga itu meninggal. Anak sulung sapi, anak sulung domba, apalagi anak sulung unta, semua anak sulung. Kalau piara ayam, yang netes pertama juga kali. Pokoknya yang pertama yang lahir itu saudaraku. Anak sulung, piaraan-piaraan kucing, anjing, anak sulungnya mati semua. Padahal anak sulung itu pengharapan bagi keluarga. Jangankan manusia, saudara beli anjing, yang dicari yang sulung. Milih. Orang yang biasa piara anjing tahu dari 5 anak anjing atau 10 anak anjing mana yang sulung tahu. Ayo, seperti apa yang sulungnya? Kakinya besar. Kakinya besar, oh ini sulung nih, diyakini begitu. Dan memang itu, anak sulung diambil. Nah, anak sulung di Mesir, anak sulung manusia atau binatang, semua mati. Dan orang Mesir, ampun deh, kapok deh, gitu ya, enggak lagi deh, dah, pergi. Memperingati hari itu, saudaraku, penting untuk orang Israel, supaya jangan lupa pertolongan Tuhan. Sama seperti kita perjamuan suci, sama seperti kita ibadah hari ini, untuk memperingati kebangkitan Tuhan, artinya memperingati anugerah Tuhan untuk hidup kita, memperingati pertolongan Tuhan, memperingati kasih sayang Tuhan untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Setelah tulah terjadi, orang Israel boleh keluar, melewati laut Tiberau yang menegangkan, dikejar, di sisi kiri kanannya tembok air, saudaraku. Nah, setelah itu Tuhan perintahkan, ayo setiap tahun bikin begini,
memperingati waktu keluar dari Mesir, melewati masa-masa yang sangat menegangkan. Kamu bikin itu, ada kalimat di sini saudaraku, merayakan hari ini turun-temurun, itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Orang Israel melaksanakan itu ribuan tahun. Ya. Menurut catatan Alkitab, kalau dihitung dari keluar dari Mesir sampai Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus bangkit, itu 2000 tahun. Jadi sampai sekarang tambah 2000 tahun. Jadi orang Israel sudah melaksanakan hari raya Paskahnya itu sudah 4000 tahun kurang lebih. Gitu. Nah, baik saudaraku, setelah semua itu dilewati, perayaan untuk memperingati keluarnya mereka dari Mesir dilakukan oleh orang Israel sampai hari ini. Dalam kekristenan beda lagi saudaraku. Perayaan Paskah adalah memperingati atau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi beda ya, beda dengan yang tadi. Tuhan Yesus bangkit menang atas maut. Paskah menjadi lambang kehidupan baru. Sebenarnya dialegorikan sama. Orang Israel keluar dari Mesir, melewati penderitaan, kesukaran, lalu keluar dari Mesir, membangun hidup yang baru. Mulai dari perjalanan sampai tanah Kanaan. Orang Kristen memperingati Paskah, memperingati kebangkitan Yesus. Yesus yang menang atas maut, dan kita mendapatkan hidup yang baru. Berjalan dalam hidup yang baru. 1 Korintus 5 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi saudaraku, seperti ayat yang kita baca, mengapa kita memperingati kebangkitan Yesus yang disebut Paskah? Karena kebangkitan Yesus itu terjadi tepat pada hari raya Paskah orang Yahudi. Kita baca di Alkitab saudaraku. Jadi itu menjelang Paskah, lalu dibebaskanlah satu penjahat, sebagai lambang kebebasan, dan pada hari itulah Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan. Karena enggak boleh melakukannya pada hari rayanya. Nah, saudara-saudaraku, sebutan ini juga punya makna yang sama, yaitu Yesus telah melewati kematian, menang atas maut, dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kepercayaan kita, iman saya, iman saudara, tidak sia-sia. Baik, yang kedua saudaraku, saya ingin mengajak saudara agak bercerita tentang hari H, hari kebangkitan Yesus. Saudara ingat saya pernah khotbah tentang peristiwa aneh waktu kematian Tuhan. Ada gempa bumi, tentang kematian Tuhan, peristiwa anehnya apa aja? Gelap, terus petir, tirai bait suci terbelah dua. Peristiwa aneh di Jumat Agung. Ini peristiwa-peristiwa aneh di hari kebangkitan Yesus. Saudaraku, kita lihat ini. Sama dengan Jumat Agung, ada yang aneh. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan luar biasa ya. Tidak biasa kejadian seperti itu. Tidak biasa, aneh ini. Kok terjadi? Nah, saudaraku, saya menyebutnya aneh atau lebih tepatnya luar biasa. Sama seperti Jumat Agung ada namanya gempa bumi. Matius 28 ayat 2. Ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudaraku, terjadilah gempa bumi. Waktu terjadi Jumat
agung, semua orang takut. Ya, sampai kepala pasukan Romawi mengaku Yesus itu anak Allah. Gempa bumi di kebangkitan terjadi pada malam hari. Yang ada hanya penjaga yang menjaga kubur Yesus itu. Mereka juga ketakutan. Ini berkaitan dengan poin kedua, yaitu batu penutup kubur terbuka atau tergolek. Saudara, sekarang banyak gambar-gambar ya, jadi tidak sulit menjelaskannya. Ada banyak gambar-gambar tentang kuburan, jadi kuburan itu tidak ke dalam begitu. Kuburan itu seperti ini, saudaraku. Jadi ini tempat terbuka. Nah, jadi pintunya begitu juga, pintunya pendek. Ya, termasuk, dan di situ ada satu tempat buat tidur dari batu. Jadi jenazah itu ditidurkan, ditutup dengan batu. Batunya bulat sehingga membuka atau menutupnya itu bisa didorong. Kenapa, saudara? Karena satu pintu kubur bukan hanya untuk satu orang. Dan itu tidak membongkar namanya, karena memang sudah dibikin. Gitu. Dan saya melihat hal yang sama di Indonesia ada, di Toraja. Satu pintu kubur itu malah itu buat keluarga besar. Ya, buat keluarga besar dan tempatnya tinggi. Ya. Dan pintunya yang nggak ditutup, di atas begitu terbuka saja. Kalau mau ngelihat nggak usah geser-geser pintu. Jadi saudaraku, kita punya bayangan. Batu penutup itu besar, berat, sehingga waktu Maria pagi-pagi dia mau pergi ke kubur, yang dipikirkan adalah siapa nanti yang menggolekkan atau menggeser atau mendorong batu penutup kubur itu. Dan kita tahu waktu Maria datang, kubur itu telah terbuka. Batu sudah tergolek. Kapan terjadinya? Alkitab yang kita baca, terjadilah gempa bumi. Seorang malaikat turun dan datang ke batu itu, menggulingkannya. Ya, didorong begitu. Jadi saudaraku, apakah pintu itu, batu itu digolekkan supaya Yesus bisa keluar? Tujuannya itu? Bukan. Ya, pintunya tertutup, Tuhan Yesus juga tetap bisa keluar. Tujuannya adalah supaya jelas bahwa di dalam kubur itu tidak ada lagi jasad Yesus. Dan ketika Maria datang, dia lihat kok pintu sudah terbuka, Yesus tidak ada. Jadi itu hal yang aneh yang terjadi. Ada gempa bumi dan batu penutup kubur itu tergolek dan kuburnya terbuka. Dan ini saudaraku, ini sangat jarang dibicarakan. Yaitu dibaca ya di Alkitab tapi jarang dibicarakan. Yang ketiga ini, orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kira-kira menakutkan, mengerikan atau apa, saudara? Saudara paham nggak? Orang mati sudah bertahun-tahun, dia bangkit. Serem. Loh, kan saudara sayang sama orang itu. Kan orang itu kan opung, Pak. Masa serem? Ya udah, yang di sini udah jawab. Yang sini. Ya? Kaget? Pingsan enggak? Enggak ya? Ntar kalau bener-bener pingsan. Nah ini saudaraku, kita baca Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke
kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Nah, saudara, waktu kematian Yesus, ini kita runut dulu ya. Waktu kematian Yesus, saudara pernah baca enggak di Alkitab bahwa kubur terbuka? Betul? Ada kan? Ayo, ada di Injil Matius ya, kubur terbuka. Saudara mungkin nggak ada pikiran bertanya orangnya kemana, kan gitu ya? Orangnya tetap di sana, tetap di kuburan, cuman kuburannya udah terbuka. Dalam Injil Matius 27 ayat 53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur. Kubur terbukanya waktu hari Jumat. Ya kali mereka ngobrol dulu di sana ya. Mereka ada tetap di kuburan, tapi pada waktu Yesus bangkit baru mereka keluar. Lalu keluarnya kemana? Ke kota kudus dan menampakkan diri ke banyak orang. Apakah mereka ke kota kudus itu mau belanja? Ke mall? Saudaraku, ini satu pertanyaan. Saya akan menjelaskan tentang hal ini. Orang yang bangkit itu punya tubuh sama seperti tubuh kebangkitan Yesus. Jadi paham saudaraku ya? Jadi dia enggak seperti badan kita sekarang ini, enggak. Gitu. Sampai ada yang bertanya, terus mereka yang udah bangkit mati lagi enggak? Ada yang bertanya seperti itu. Mungkin saudara juga punya pertanyaan itu, ya. Mereka yang bangkit itu mati lagi enggak dia? Biasanya pendeta menjawab mati lagi. Berarti orang itu hidupnya 2 kali bersama keluarga. Tidak seperti itu. Dia sama dengan Tuhan Yesus, ya, dengan tubuh kemuliaan, dan menurut catatan turun-temurun tidak ada di Alkitab ya. Menurut penyelidikan, mereka ke kota itu menemui keluarganya, menjumpai keluarga masing-masing. Gitu. Nah itu tadi kaget enggak gitu? Yang datang opung ini, yang datang opa, yang datang oma. Wis, saudara kangen enggak sih dengan keluarga yang sudah meninggal? Saudara pernah berpikir enggak begini? Seandainya dia masih ada. Pernah ya? Loh sekarang dia bangkit ketemu saudara. Gimana tuh? Iya kan? Rasanya ada rasa seneng gak sih kayaknya? Ayo. Ini sulit membayangkan ya. Sulit. Kalau dibilang rasa seneng pasti belum tentu cuman kaget. Saya bilang bisa pingsan gitu. Iya, tiba-tiba ada gitu ya. Saya juga nggak punya bayangan seperti apa gitu saya. Nah waktu itu dijumpai keluarganya. Kemungkinan dia menjumpai ke kota kudus itu, menjumpai keluarganya atau menjumpai orang-orang tertentu. Dan setelah itu ya hilang lagi. Kan tubuh kebangkitannya sama seperti tubuh kebangkitan Yesus. Kalau tubuh kebangkitan Yesus naik ke sorga, ya dia juga nggak perlu tinggal sama keluarga, lalu makan sama keluarga, pakai baju sama seperti keluarga, enggak gitu. Dia tidak seperti itu. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi apakah mereka mati lagi. Karena memang mereka yang bangkit itu punya tubuh kemuliaan. Ya bisa jadi dengan tubuh kebangkitan itu mereka langsung ke Firdaus. Nah, saudara-saudaraku, jadi ada satu pemahaman seperti itu tentang orang-orang yang bangkit dan menjumpai keluarga. Untuk apa pertanyaannya? Ya, untuk apa? Saudara ingat nggak waktu ada Lazarus dan orang kaya? Orang kaya itu Lazarus mati duluan, ya kan?
lalu orang kaya itu masih belum mau percaya kepada Tuhan, dia bilang apa? Kalau nanti ada orang mati bangkit nemuin saya baru percaya. Saudara, saya tanya pada saudara coba, kalau ada orang gak mau percaya Tuhan Yesus, terus bilang seperti itu, nanti kalau ada orang mati bangkit, saya mau percaya. Kira-kira mau percaya enggak? Ya? Mau percaya enggak? Alkitab menjawab, kalau orang enggak percaya firman Tuhan, walaupun orang mati bangkit, dia juga tetap enggak mau percaya Tuhan. Itu namanya orang yang keras hati. Hatinya sudah tertutup. Jadi saudaraku, mungkin sekali orang-orang ini juga menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah benar. Sama seperti saya, bisa loh orang mati bangkit itu bisa, bukan hanya Yesus saya. Karena tadi dikatakan Yesus itu yang sulung. Yang sulung itu yang pertama. Ya kalau ada sulung, ada 2, 3, 4, lalu ada yang bungsu. Nah gak tahu siapa nanti yang bungsu. Karena orang-orang pada masa itu tidak percaya tentang Yesus itu adalah Mesias. Orang yang mati bangkit ini sepertinya dia ingin menjelaskan juga kepada banyak orang. Nah yang ketiga, yang poin berikutnya saudaraku, hal yang aneh lagi adalah ada kain kafan di sana. Berbeda dengan kebangkitan Lazarus. Kebangkitan Lazarus ditulis dia masih terikat dengan kain kafan. Ini harusnya pakai peragaan ya, itu jadi kuburan terus keluar dari sana. Kenapa baru ingat sekarang ya? Diperagakan itu, tinggal siapa yang mau, Yosua yang jadi jadi Lazarus. Nah Lazarus masih terikat, ditulis dia bangkit keluar dari kubur dengan masih terikat kain kafan. Kalau Yesus tidak, kain kafannya tinggal di sana dan dia keluar dengan tubuh bebas. Dia bisa berjalan, dia bisa kemana saja. Tubuh kebangkitan Yesus. Kain kafannya ada di sana. Menunjukkan bahwa benar Yesus ada di kubur. Tapi sekarang dia tinggalkan kain kafan itu, dia bangkit. Luar biasa saudaraku. Kenapa harus ada kain kafan di sana? Yesus benar-benar mati. Kalau kain kafan itu tidak ada karangan cerita yang sudah dirancang oleh penguasa. Apa saudara tahu? Mayat Yesus dicuri. Jadi kain kafan itu untuk membantah bahwa mayat Yesus tidak dicuri. Orang mati dibungkus kain kafan itu pada masa itu tidak menggunakan baju. Kalau kain kafannya tertinggal, Yesus dibawa, kan nggak mungkin gitu ya. Diangkat ya sama kain kafan semua. Jadi saudaraku, kain kafan itu membuktikan bahwa mayat Yesus bukan dicuri. Amin. Mayat Yesus tidak lagi jadi mayat tapi jadi hidup dan kain kafannya ditinggal di sana. Puji Tuhan. Kita membaca dalam Yohanes 20 ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir dalam poin 2 ini saudaraku, hal yang aneh terjadi. Orang mati, bangkit menjumpai orang-orang terdekatnya. Yesus menjumpai murid-murid. Saya yakin kita ingat satu persatu siapa yang dijumpai. Coba menghidupkan suasana. Ayo, Thomas, stop di sini. Maria Magdalena. Lompat. Orang yang berjalan ke Emmaus, balik.
Petrus. Siapa lagi? Murid-murid lain. Waktu dia kumpul di pantai, makan, ya, membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Nah, itu hal yang aneh. Hal yang aneh. Sampai kemudian dia naik, terangkat ke sorga seperti ini. Itu hal-hal yang aneh di sekitar kebangkitan Yesus. Nah, baik saudaraku, yang berikut saudaraku, kuasa kebangkitan yang mengubahkan. Ini poin penting dalam khotbah pagi hari ini. Jadi bukan hanya tahu latar belakang, tadi itu latar belakang, tapi ini adalah yang kekinian yang kita perlukan. Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Gantian kita bacanya ya, supaya saudara aktif juga. Ayat 7 saya baca, nanti saudara ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Terus? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Saudara-saudaraku, mengetahui dan memahami peristiwa kebangkitan saja tidaklah cukup. Ya, tadi kita belajar memahami tentang kebangkitan, sejarahnya, ceritanya. Tapi saya katakan di sini, itu tidak cukup. Sebab tidak akan berdampak apa-apa dalam hidup kita. Dia hanya pada pengetahuan saja. Nah, yang lebih penting lagi seperti Paulus katakan tadi, yang ku kehendaki ialah mengalami kuasa kebangkitan. Yang ku kehendaki ialah hidup dalam kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan itu penting. Sehingga Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah. Saudaraku, yang diinginkan Paulus bagi orang percaya, saudara dan saya, adalah mengenal kuasa kebangkitan dan bersekutu dalam penderitaannya. Ini saudaraku, kuasa kebangkitannya mau? Saudara mau kuasa kebangkitan? Mau mengalami? Mau hidup dalam kuasa kebangkitan? Senang sekali, kita senang sekali dengan kuasa kebangkitan. Tapi Paulus katakan bersekutu dalam penderitaannya. Saudaraku, artinya ialah mengalami kuasa kebangkitan berkaitan erat dengan proses untuk bersekutu tadi. Ya, persekutuan dalam penderitaan itu artinya pikul salib. Jadi mengalami persekutuan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itu pikul salib. Persekutuan dalam penderitaan artinya pikul salib, dan pikul salib adalah proses untuk mengalami kuasa kebangkitan. Ya, sama-sama kita katakan. Saya akan ucapkan ya. Pikul salib adalah proses untuk mengalami kuasa kebangkitan. Di sana ada 2, 3. Pikul salib, proses untuk mengalami kuasa kebangkitan. Nah, saudara-saudaraku, ini penting. Kita mau mahkotanya, banyak orang gak mau salibnya. Di Inggris, Raja Edward kayaknya. Itu orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan.
Lalu waktu meninggal ada upacara kebesaran dan biasanya di atas peti itu ditaruh mahkotanya. Mahkota si raja, menunjukkan bahwa orang ini adalah raja. Nah, lalu ada seorang pejabat, dia bilang begini, ini tidak lengkap. Pada bingung, kan sudah semua kepala rumah tangga sudah ngatur semua, udah nggak ada yang kurang. Tapi pejabat ini bilang, Raja Edward itu orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, setia pada Tuhan. Kalau peti jenazah ini hanya ada mahkota, itu tidak lengkap. Sering kita dengar ucapan beliau tentang salib dan mahkota. Jadi akan lengkap kalau di atas peti jenazah bukan hanya ada mahkota tapi ada salib. Jadi saudaraku, salib, pikul salib adalah proses untuk mengalami kuasa kebangkitan. Kalau enggak ada salib, enggak ada kemenangan, enggak ada salib, enggak ada kebangkitan, enggak ada salib, enggak ada mahkota. Banyak orang Kristen, saudaraku, mengakui kuasa Tuhan, ya, tapi dia tidak mengakui kalau dia menderita, dia sakit. Saudara pernah mengalami kesembuhan? Siapa yang pernah mengalami kesembuhan? Berarti saudara semua pernah sakit dong? Oh gitu ya, pernah ya. Ada saya kenal sama orang, dia lagi sakit, batuk, pilek. Enggak, saya enggak sakit. Dengan iman saya enggak sakit. Almarhum Ibu Gembala, saya pikir enggak pernah ini istri saya ngomong kenceng-kenceng gitu ya. Terus ngomongnya teologis lagi, doktrinal lagi. Jadi ada satu jemaat gitu, dia sudah sangat besar imannya. Jadi waktu almarhum Ibu Gembala sakit, ditelepon dengan imam, katakan saya sembuh, saya tidak sakit. Saya pikir kalau saya tidak sakit, bisa katakan saya sembuh? Kalau saudara bilang saya tidak sakit, lalu saudara mengharapkan sembuh? Enggak sakit ya enggak bisa, enggak perlu ngarapin sembuh, gitu ya. Dengan iman. Saudaraku, iman itu juga menapak bumi, iman itu juga realistis. Ya. Kalau saudara mau merasakan kesembuhan, bersaksi tentang kesembuhan, pasti saudara tadi mengalami sakit. Saudara mau diberkati? Nikmatilah kekuranganmu, kemiskinanmu, bersyukurlah mengalami itu semua, baru saudara bisa bercerita tentang berkat. Nah, saudara-saudaraku, pikul salib itu proses untuk kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan itu akan nampak dari hidupnya, akan nampak. Yang pertama, orang itu akan mengalami satu kehidupan yang baru. 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kuasa kebangkitan mengubahkan hidup seorang menjadi hidup yang baru. Hidup yang lama, hidup yang kotor, hidup yang jahat, hidup yang penuh dengan keegoan telah dikuburkan. Kapan? Waktu Kristus mati dikuburkan. Waktu seorang dibaptis, ya dosanya dikuburkan. Lalu waktu keluar dari air, pendeta mengatakan hidup dalam satu hidup yang baru. Seperti itu. Ketika mengalami kuasa kebangkitan, kita bangkit, kita meninggalkan hidup lama. Masuk dalam satu hidup yang baru, menjadi orang baru, memiliki karakter yang baru, memiliki karakter Kristus. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan adalah orang baru, dengan semangat baru,
memiliki pengharapan baru dan masa depan baru. Amin. Jadi alami kuasa kebangkitan. Kita punya hidup yang baru, semangat yang baru, mengalami pengharapan yang baru, dan punya masa depan yang baru. Alamilah kuasa kebangkitan dan nikmatilah hidup yang baru. Yang kedua, di poin ini, perubahan pola pikir, perubahan mindset. Ini saudaraku, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Ayat ini mengatakan kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Ya. Ini orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Ini perubahan pola pikir, saudaraku. Dampak dari kuasa kebangkitan adalah membuat kita hidup dengan nilai-nilai yang baru. Cara berpikir yang baru, yaitu memikirkan hal-hal yang di atas. Memikirkan perkara-perkara yang kekal. Ketika masih dalam hidup lama, belum mengalami kuasa kebangkitan, kita hanya memikirkan perkara-perkara di bumi, perkara-perkara yang fana. Saudara-saudaraku, mengalami kuasa kebangkitan, kita yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, belajarlah mulai memikirkan hal-hal yang kekal. Salah satunya memikirkan hal yang kekal adalah pagi ini, atau setiap minggu, atau setiap Rabu, saudara datang beribadah. Itu namanya memikirkan hal yang kekal. Saudara punya mezbah di rumah, saudara berdoa di rumah, baca Alkitab di rumah, itu memikirkan hal-hal yang kekal. Ya. Kalau kita memikirkan hal duniawi, saudaraku, kapan selesainya? Ya. Kapan selesainya? Saudara pernah nggak berpikir, nanti kalau saya sudah punya uang banyak, saya atur waktu ke gereja, hidup santai-santai. Pernah saudara berpikir gitu? Pernah pasti ya? Enak kalau punya uang banyak. Buktikan, begitu saudara punya uang banyak, saudara pasti lebih sibuk. Kesibukannya lain lagi. Kesibukan ngabisin duit, itu lebih sibuk daripada cari duit. Percaya saya. Iya. Kesibukan ngabisin duit itu lebih sibuk dari cari duit. Jadi saudaraku, jangan tunggu berkat itu berlimpah, baru kita pikirkan perkara yang kekal. Persiapkanlah hidupmu untuk perkara yang kekal. Perkara yang kekal tidak pernah merugikan perkara yang di bumi. Amin. Perkara yang kekal itu tidak pernah merugikan perkara yang di bumi. Kalau kita cari Tuhan, hidup penuh dengan damai sejahtera, seberapapun berkat yang ada, membuat kita sukacita. Amin. Terakhir, mempunyai pengharapan untuk kebangkitan tubuh. Ya, saudara, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara, tadi dikatakan kebangkitan Yesus adalah yang pertama, yang sulung. Buah sulung atau yang pertama dalam kebangkitan tubuh itulah Yesus. Saudaraku, saya tanam cabai, agak sulit sih, ada mati, yang itu mati, terus sekarang berbuah. Ada yang merah, satu, saya bilang sama Keke, itu buah sulung. Satu, senengnya luar biasa saudaraku. Kenapa? Karena kalau ada yang sulung, ada yang berikutnya. Yesus yang sulung, ada yang berikutnya. Antara lain, saya dan saudara. Kita semua yang berikutnya. Kita semua yang berikutnya. Artinya
Udah ada bukti orang mati bangkit. Sekarang yang berikutnya adalah orang percaya akan bangkit pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudaraku, kuasa kebangkitan itu tetap kita percaya, harus tetap kita percayai. Karena nanti Yesus datang membangkitkan tubuh kita ketika kita sudah meninggal. Orang dikubur bangkit, buktinya ada enggak? Ada. Waktu kematian kebangkitan Yesus, orang dikubur bangkit. Artinya saudaraku, kita yang mengalami kuasa kebangkitan punya pengharapan mengalami kebangkitan tubuh. Dan itu terjadi pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Kita sama-sama berdiri. Kita mau katakan dengan pujian ini, Yesus hidup, hidup selamanya. Petugas pelayan perjamuan kudus, saya persilakan ke depan. Amin. Yesus hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku. Oh haleluya, kita angkat tangan kita. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Di hari peringatan kebangkitan Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa kami punya Tuhan tidak mati, tidak tinggal dalam kubur.
Dia tidak ada lagi dikubur, dia telah bangkit. Itulah berita dari malaikat yang kami baca dalam Alkitab dan kami yakin itu benar-benar terjadi. Yesus hidup, hidup selamanya. Haleluya, haleluya. Dan kami hidup dalam pemeliharaan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang bahagia ini dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan bagi kami dan mengingatkan kami bahwa ada seorang yang telah mati buat kami dan bangkit untuk kami semua supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat sehingga setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian menikmati tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus ini diberkati, diberi kesehatan, diberi kemenangan, diberikan pertolongan pada waktunya. Terima kasih. Kami sambut berkat ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Kita sama-sama berdiri. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Mari kita persiapkan hati kita, juga persiapkan roti dan cawan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Angkat roti dengan tangan kanan. Kita tinggikan Yesus. Bukan hanya dengan mengangkat roti ini saja, tapi dengan kekuatan perjamuan kudus kita bisa meninggikan Yesus dalam perjalanan hidup kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita yang berdosa, supaya kita mendapatkan hidup dan mendapatkan berkat anugerah dari Tuhan. Dia berkorban untuk saya dan saudara. Dengarkan firman Tuhan, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darahnya mengalir, bahkan pujian menyebutkan darahnya tertumpah
tumpah di Kalvari untuk membasuh hidup kita supaya kita dibenarkan, supaya kita dilayakkan, supaya kita diampuni, supaya kita disembuhkan, supaya kita diberkati. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipimpinnya. Kita mengangkat tangan bersama-sama, ucapkan syukur. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, biar mengalami pembaharuan hidup, mengalami perubahan-perubahan karena kuasa kebangkitan Yesus, berubah ke arah pertumbuhan, berubah ke arah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dan pimpinlah kami selalu di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk, cawan akan dikumpulkan dan waktu dan tempat saya serahkan kepada MC. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang meneguhkan kita, menolong kita untuk tetap berjalan dalam hidup kebangkitan di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan yang akan diberikan sebagai ucapan syukur kita akan kasih setia Tuhan dan berkat yang Tuhan sudah berikan. Mungkin yang belum mendapatkan amplop bisa mengambil di atas peti perpuluhan. Ya, silakan mempersiapkan diri. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk maju ke depan. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, boleh memberikan dengan penuh cinta kepada Tuhan, dengan satu pemahaman bahwa semua yang kami miliki dalam hidup ini adalah karena kasih Tuhan dan kepercayaan Tuhan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang akan mengedarkan kantong kolekta ini, pakai hidupnya
untuk senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan bangkit bagi kami. Haleluya, amin. Anak Allah Yesus namanya, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Because He lives. Haleluya. Berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Amin. Sebab Engkau hidup Tuhan, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Anak-anak-Mu datang dengan tidak tangan hampa, mereka sudah memberikan persembahan untuk
pekerjaan Tuhan dan mereka juga membawa persepuluhannya dikembalikan kepada Tuhan yang adalah sumber berkat bagi pribadi kami, bagi keluarga kami. Anak-anak-Mu berkatilah ya Tuhan sehingga menikmati yang terbaik dalam hidup mereka semua. Kami berdoa buat acara selanjutnya selesai ibadah ini ditutup, Tuhan memberkati acara games dan acara lainnya. Tuhan menolong sehingga semua mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa